Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di tangan gue ini adalah iPhone X teman-temannya. Dan banyak banget orang yang bilang ke gue bahwa iPhone X itu panasnya sangat-sangat kebangetan guys ya. Jadi di sini sebenarnya gue itu lebih pengen sharing ke kalian tentang apa yang sih yang gue lakukan selama ini. Sehingga apapun iPhone yang gue pakai, kalau untuk panasnya itu menurut gue secara pribadi itu nggak berlebihan loh teman-teman ya. Termasuk iPhone X yang ada di tangan gue ini yang memang udah ngetop banget dengan suhunya yang sangat panas dan cepat panas teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita lanjutkan lagi teman-temannya. Jadi untuk iPhone X ini memang udah sangat-sangat ngetop banget ya kalau misalkan dia itu cepat panas dan panasnya juga sangat berlebih. Nah, seperti kita tahu sebenarnya rata-rata iPhone itu untuk panas sih memang lebih cepat panas sih dibandingkan dengan Android. Ini yang gue rasakan dari pengalaman gue memakai iPhone yang entah dari iPhone jadul dulu sampai iPhone terbaru sekarang teman-temannya. Di varian 15 Pro juga gue ngerasa emang udah dasarnya sih dari sana iPhone itu rata-rata cepat panas guys ya. Ini yang gue rasakan. Nah, jadi kalau untuk iPhone X ini sendiri setelah gue pakai hampir 2 minggu, gue memang untuk suhu panas itu bisa gue pastikan di iPhone X ini memang dia lebih sensitif, lebih cepat panas. Tapi selama gue pakai iPhone, suhu panasnya itu masih bisa gue atur stabil teman-teman ya. Maksudnya tuh gue atur dalam artian gue jaga pemakaiannya biar nggak terlalu panas tanpa mengurangi performa dan pemakaian gue sehari-hari teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk iPhone X gue ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri dari sisi baterai guys ya. Untuk baterai sehari-hari itu gue pakai iPhone X ini untuk kerjaan gue. Jadi gue pakai dari jam 9.30 pagi sampai jam 4.30 sore. Nah, sampai rumah tuh di angka 30% guys ya. Jadi kalau dilihat hari ini pemakaian gue tuh di angka 4 jam 20 menit ya. Tapi kalau misalkan kita tarik ke 10 hari terakhir, di sini rata-rata gue tuh menggunakan iPhone X ini di angka 5 jam 5 menit. Jadi rata-rata gue tuh berseluncur 5 jaman ya selama jam kerja gue guys ya. Itu yang bisa gue share ke kalian. Karena mostly iPhone X gue ini gue pakai untuk chat atau telepon dengan klien gue. Kemudian gue pakai buat Google Maps. Google Maps tuh yang paling sering gue pakai karena gue kadang-kadang harus visit klien gue. Jadi memang butuh Google Maps karena gue tuh nggak hafal ya tempat meetingnya di mana guys ya. Nah, jadi di sini guys ada beberapa hal yang memang gue harus share ke kalian untuk iPhone apapun, dan gue rasa kalau misalkan kalian lakukan ini seenggaknya bisa meminimalisir suhu panas yang timbul teman-temannya. Nah, ini tentunya gue turn off kan dulu guys ya, karena ini kayaknya ini night mode-nya gue matikan dulu, night shift-nya teman-temannya biar agak putih layarnya. Nah, jadi hal pertama yang gue lakukan itu teman-temannya itu adalah gue ngecas menggunakan kepala charger dan charger yang original teman-temannya. Nah, jadi kenapa? Karena menurut gue secara pribadi kabel yang original dan kepala chargernya original itu dia pasti memberikan arus yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh iPhone kita teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak ada charger original atau kepala charger original, kalian boleh menggunakan kepala charger merek dari Baseus, Anker, atau Ugreen teman-teman, atau bahkan Vivan kalau nggak salah teman-teman. Juga ada yang memang khusus untuk iPhone, itu yang bisa gue share ke kalian. Tapi kalau untuk rekomendasi dari gue secara pribadi, gue selama ini menggunakan Baseus dan tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Jadi itu hal pertama yang gue lakukan untuk mencegah suhu panas yang berlebih di iPhone gue guys ya. Yang kedua, gue tuh jarang banget menggunakan iPhone gue di saat gue lagi ngecas teman-temannya. Karena menurut gue secara pribadi kalau kita cas iPhone-nya dalam keadaan sambil dimainkan, itu akan menimbulkan suhu panas yang sangat berlebih, di mana hal itu sama sekali nggak baik untuk kesehatan baterai dan terutama kelistrikan yang ada di iPhone kita teman-temannya. Gue pernah mengalami iPhone gue tuh jebol total, mesinnya itu overheat karena gue tuh ngecas sambil main di iPhone 7 gue yang udah mati total teman-temannya. Ya menurut gue secara pribadi hal ini bikin gue kapok. Jadi saran gue secara pribadi, kalau misalkan kalian lagi ngecas handphone nggak usah dimainin teman-teman ya. Maksudnya tuh kalau kalian sekadar mau mainin sosial media yang dalam jangka waktu yang sewajarnya, nggak berat-berat banget sih, nggak masalah. Cuman kalau bisa jangan diajakin untuk main game berat teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan baterainya tuh lagi merah, kalau bisa jangan dimainin nih. Udah hijau ya, misalkan dari 20% naik ke 35%. Kalau kalian mau mainin sekadar chattingan atau sosial media santai dan ringan itu masih oke. Tapi kalau kalian ajakin untuk pemakaian berat, gue rasa jangan teman-temannya, karena itu sama saja menyiksa baterai dan kelistrikan yang ada di iPhone kita teman-temannya. Hal yang ketiga adalah kalau kalian pengen pakai case,
usahakan jangan menggunakan case yang berbahan dasar logam atau besi atau material yang bisa menyerap panas secara berlebih teman-temannya. Kemudian untuk di bagian kamera kalian kasih sirkulasi udara sehingga untuk udaranya itu perputaran dan sirkulasinya itu lebih lancar. Kedengarannya memang lucu guys, tapi ini udah gua praktekkan dan memang ini berhasil kok bagi gua secara pribadi untuk menekan suhu panas, dan juga untuk baterai health di iPhone gua tuh memang terbukti stabil ya selama gua pakai iPhone, entah itu resmi iBox, entah itu dia X-Inter teman-teman. Rata-rata memang nggak ada permasalahan sama sekali dari sisi panas dan juga baterai health yang ada di iPhone gua guys ya. Kenapa? Karena salah satu alasannya gue tuh suka menggunakan iPhone dengan case yang bisa menyerap panas teman-teman. Minimal kayak ya bahannya yang bukan besi atau logam atau material yang bisa menyerap panas. Kemudian sirkulasi udara di kameranya juga bagus-bagus aja guys ya. Jadi bukan cuman sekedar fashion, tapi juga untuk kesehatan mesin, baterai dan kelistrikan di iPhone kita itu juga harus kita perhatikan teman-teman ya. Kalian boleh anggap remeh, tapi dari pengalaman gue selama ini pakai iPhone ini terbukti kok teman-teman ya. Oke, untuk tips yang keempat sebenarnya menurut kalian pasti lucu juga sih, tapi setelah gue praktekkan dan gue analisa selama ini ternyata ada hubungannya teman-teman. Tips yang keempat ini adalah kalian kalau misalkan beli iPhone, beli aja iPhone yang storage-nya tuh gede. Jangan lagi 32 GB atau 64 GB, kalau bisa 128 GB teman-teman. Kenapa? Karena dari pengalaman gue pernah pakai iPhone yang storage-nya tuh mepet banget ya, misalkan diangkat 32 GB atau 64 GB, udah mau full nih storage-nya. Kemudian gue kadang-kadang cuma buka sosial media seperti Instagram, ataupun TikTok, ataupun Thread, ataupun X ya, atau sekedar chattingan, dia kadang-kadang suka force close. Itu gue alami di iPhone yang memang storage-nya tuh rendah ya. Gue pernah pakai iPhone storage rendah itu di iPhone 6s Plus, kemudian iPhone 7, kemudian di iPhone 6 itu pernah gue alami bahwa di saat gue menggunakan iPhone dengan storage yang rendah, ternyata ya kalau misalkan dia udah merahnya, udah mepet teman-temannya, itu efeknya lumayan loh teman-temannya. Jadi selain force close, untuk suhu panas baterainya tuh lebih berasa kayak lebih cepat naik, karena berasa aja kayak wah ini udah mau penuh nih storage-nya teman-teman. Walaupun kalian pikir wah ini apaan sih, mungkin gak ada hubungannya, tapi dari yang gue alami selama ini itu ada hubungannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan iPhone dengan storage yang lega banget, itu tuh meminimalisir suhu panas yang timbul, karena untuk kerja yang dilakukan oleh iPhone kita tuh relatif normal dan stabil ya. Kecuali misalkan dia itu udah mepet-mepet, udah mau habis, dan dia kayak aduh tiba-tiba kan dia bisa kayak kita mau ngetik video dan kamera, tiba-tiba your storage is not enough, itu langsung panas kamera kita atau handphone kita tuh langsung panas teman-temannya. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman pribadi gue dan jangan kalian anggap remeh teman-temannya. Oke guys, jadi untuk tips terakhir yang bisa gue share ke kalian adalah rutin-rutinlah untuk update iOS teman-temannya. Karena bagi gue secara pribadi update iOS itu berguna untuk kita membunuh lagi, untuk menghilangkan bugs-bugs yang ada di iOS yang lagi running teman-temannya. Jadi sebenarnya bugs itu juga nggak bagus teman-temannya. Adanya bugs itu juga mengakibatkan kadang-kadang kinerja dari iPhone kita tuh terhambat dan terganggu. Baterai suka tiba-tiba panas, kemudian performa juga nggak maksimal teman-teman. Jadi saran gue secara pribadi selalu lakukan update iOS secara rutin. Setelah kalian update iOS, kalian boleh lakukan yang namanya hard reset agar membersihkan cache-cache yang mungkin masih ada nempel ya, atau misalkan nyangkut ya bugs-bugsnya di iPhone kita. Jadi setelah kita update iOS, kemudian kita hard reset, hasil yang gue dapatkan selama ini iPhone gue fine-fine aja. Mau kalian bilang iPhone gue tuh X-Inter, mau kalian bilang iPhone gue tuh resmi, semuanya aman-aman aja. Kalau resmi mungkin karena dia resmi jadi nggak terlalu banyak masalah ya. Tapi gue tuh udah banyak banget pakai iPhone second X-Inter, dan gue udah membuktikan bahwa dengan cara-cara yang gue lakukan ini itu berhasil membuat kesehatan baterai di iPhone gue tuh aman-aman aja tanpa ada permasalahan sama sekali. Suhu panasnya juga relatif stabil ya. Stabil dalam artian suhu panasnya tetap aja ya akan muncul, tapi nggak sepanas itu. Jadi masih bisa gua toleransi teman-temannya. Karena memang di sini gua tuh nggak pakai buat main game ya kalau untuk iPhone gua guys ya. Beda kalau gua main game itu mungkin kalian harus tambahin cooler teman-teman. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Karena kalau untuk harga baterai iPhone sendiri itu memang relatif mahal ya. Kalau misalkan kita ganti ke Mi Tracker yang memang untuk part-partnya itu yang memang dia bagus teman-temannya. Nah,
Jadi itu aja sih tips-tips yang bisa gue share ke kalian. Kebetulan kalau untuk iPhone X gue ini itu baterai health-nya di angka 100% dan juga rata-rata gue pakainya 5 jaman guys ya. Selama ini gue pakai iPhone X, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 yang rata-rata X Inter itu nggak ada masalah sama yang namanya baterai dan juga suhu panas. Paling kadang-kadang update iOS aja yang bikin suhu panas itu tiba-tiba suka naik tiba-tiba aja, suka muncul tiba-tiba tanpa sebab. Tapi ternyata di iPhone X ini ternyata di luar dugaan gue, karena memang mungkin gue pakai buat game, dia ternyata suhu panasnya tuh santai-santai aja. Pas pertama gue beli, suhu panasnya tuh selama 2 hari tuh lumayan menyengat teman-temannya, walaupun udah gue lakukan hal ini yang gue sebutkan sebelumnya teman-temannya. Tapi setelah gue praktekkan perlahan-lahan iPhone ini sepertinya kayak beradaptasi dengan pemakaian gue, beradaptasi dengan tips-tips yang gue lakukan, sehingga kalau untuk suhu panasnya malah gue nyaman banget ya dengan iPhone X ini guys ya. Memang kalau dia udah kepanasan banget mungkin bisa buat goreng telur guys ya. Tapi so far selama ini apapun iPhone yang gue pakai rata-rata suhu panasnya aman jaya guys ya. Mungkin yang udah tahu boleh di skip aja, yang punya tips yang nggak gue sebutin di sini boleh kalian tambahin, dan yang belum tahu kalian wajib tonton video ini teman-temannya. Untuk kolom diskusinya kalian boleh diskusi di kolom komentar YouTube ini teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-temannya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih ya buat yang udah support gue selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.